sendang yang pertama di desa bulan yang ditemukan oleh leluhur dulu yang menemukan bumi bulan ini. Yang pertama adalah Sendang Prado. Inilah tempatnya yang sangat bagus sekali dan airnya bisa dilihat, airnya ini dan sampai kemarau panjang pun tidak akan kering. Inilah Sendang Prado yang sampai kemarau tidak akan kering. Nah, ini adalah pohon. Ini pohon yang sudah tua, cuma dia bentuknya seperti ini kan karena terlalu tua, yang sebenarnya ini besarnya sampai segini, tergeser. Mungkin dia tergesernya itu karena terkikis, dia yang tua sudah membosok, membosok. Yang itu satunya yang lebih besar lagi. Ini juga, ini yang lebih besar. Beberapa pohon di sini dan di sini. Mungkin ada yang ditanyakan anak-anak? Tentang berdirinya Sendang Prado. Sejarah tentang filosofi Sendang Prado. Dulu para leluhur di desa Bubulan ini mencari tempat pemukiman, kan otomatis harus ada air. Air sebagai tempat untuk makan, minum, dan pertanian. Nah, karena sudah ditemukannya ini, tapi di sekitar ini adalah masih miliknya perhutani dan tidak ada tempat-tempat untuk pertanian, maka ini dianggap yang ditemukan di pertama, tapi lalu mencari yang dua lagi, yaitu di Sendang Bubulan dan satunya di Sendang Klothok. Makanya setiap hari Jumat Pon ini sebagai istilahnya itu dalam satu tahun itu sebagai hol atau memperingati hari ditemukannya Sendang Prado. Untuk bubulannya yaitu Jemah Kliwon, sedangkan untuk Klothoknya Jemah Pahing. Ini sampai sini ya, ini ada ruangan khusus yang masih dirahasiakan. Bukan dirahasiakan, dulunya dibuka tapi sekarang dikunci. Juga bisa dibuka ini. Nah, ini kalau bisa lihat, bismillah. Nah, ini adalah untuk mungkin orang-orang yang kepercayaan tidak bisa saya beritahukan kepada kalian. Nah, inilah sendang-sendang itu, airnya mengalir sampai ke sana itu, terus hingga ke sana langsung ke sungai. Dan ini logikanya karena apa? Karena tidak bisa untuk lahan pertanian di sekitarnya karena miliknya perhutani. Dan ini disedot pakai, biasanya untuk orang-orang yang kekeringan air disedot dari sini pun tidak kering. Maksudnya tidak sampai habis. Selalu dia mengalir dan hingga sampai sejernih ini. Dan bahkan ini untuk membuat, kalian ingin tahu, sulingan minyak kayu putih, pembakaran minyak kayu putih, yaitu di Perhutani Prado. Prado itu adalah dukuhan yang masih ikut desa Bubulan. Ini pohonnya sampai ini bahasnya ada buahnya, entah buah apa itu namanya, mungkin buah kerumpit atau buah apa, bisa dilihat itu matang-matang, itu masak. Jika ingin mencoba ya silahkan, tidak apa-apa. Ini pohon beringin sampai segini, bahkan ada yang menyebut gerasak. Nah, ini gerasak bisa. Ini anak-anak, dalam filosofi sejarah tentang Sendang Prado akan saya perjelas. Dulu semuanya di sini di Kecamatan Bubulan, khususnya dari 5 desa ini, adalah satu orang yang menemukan. Dalam arti dulunya ini adalah jenenge alas tuwo. Alas tuwo itu yang jatinya sangat besar-besar, dan otomatis karena orang itu ingin mencari untuk kehidupan makan dan tempat lahan, akhirnya dia bergelombor sama keluarga. Terus
tebangi dan akhirnya menemukan di mana kita berpijak harus ada air. Air itu untuk nyuci, masak, minum, mandi dan lain sebagainya. Juga pengairan adalah jelas air. Ditemukannya ini, tapi di sekitar ini tidak ada lahan pertanian. Nah, mencari lagi di sekitar ini. Nah, itulah awal dari ditemukannya senda Prado. Adalah leluhur di sini yang menemukannya. Bahkan ada orang lain yang begitu kena sakit gatal ataupun mungkin sakit yang lain seperti kadas, panu atau kudis dan lain sebagainya itu, bahkan orang-orang jauh mengambil airnya ini untuk berobat dan akhirnya dikabulkan sama Allah. Jangan sampai kita itu mengarah kepada hal-hal yang mengharamkan dan dosa besar dari Allah, ya kan? Maka yang penting tetap yakin pada Allah. Mungkin dengan perantara dan jembatan ini bisa untuk mengobati orang tersebut, walaupun sudah dengan usaha lain. Nah, 4 kok gak pokok. Nah, ini ya ada satu hal. Yang pertama ya 2 hal. Yang ketiga, banyak orang yang datang itu. Yang keempat, akhirnya ini karena masih bisa di pinggir jalan raya dan miliknya perhutani, maka untuk dinas pariwisata belum bisa menemukannya. Nah, mari kita berusaha, kalian sebagai tunas-tunas bangsa harus bisa mengangkat ini nanti gimana menjadi betul-betul tempat pariwisata. Akhirnya orang-orang sekitar bisa berjualan dan bisa dikunjungi oleh orang-orang jauh. Nah, itu contohnya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang filosofi sejarah kebudayaan lokal, yaitu tentang Sendang Prado. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.